احنا حاليا حاصروا كل الشباب اللي اقتحموا المسجد القبلي بالوقت. اقصى مخطوط وقنابل فوق. Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Al-Aqsa kembali membara. Pasukan Israel serang jamaah salat subuh. Ini kronologisnya. Tenda Besar, Jakarta. Konflik abadi antara Israel dan Palestina akan berhenti pada saatnya, yaitu saat orang-orang Yahudi tidak lagi mampu menghadapi perjuangan warga Palestina. Hal itu diyakini oleh warga Palestina karena ada petunjuk di mana mereka suatu saat akan kembali menguasai seluruh tanah Palestina yang dicaplok oleh Yahudi Israel. Baru-baru ini polisi Israel kembali menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang mereka diduduki. Kejadian itu bermula pada saat sebelum subuh Jumat, tanggal 15 April tahun 2022, ketika ribuan jemaah sedang berkumpul untuk melaksanakan salat subuh. Pagi-pagi buta itu pasukan Israel masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa kemudian tiba-tiba menyerbu kompleks tersebut ketika ribuan jemaah sedang berkumpul di masjid untuk sholat subuh. Pasukan Israel menembaki para jamaah dengan menggunakan peluru karet secara membabi buta. Menyaksikan kejadian itu, para pemuda Palestina lantas melakukan perlawan dengan melakukan serangan balasan menggunakan batu. Dalam kasus tersebut tenaga medis melaporkan sedikitnya 152 warga Palestina terluka dan dibawa ke rumah sakit, sementara ratusan orang lainnya ditangkap dan ditahan oleh pasukan Israel. Dalam video viral yang menyebar di media online dan media sosial menunjukkan warga Palestina melakukan perlawanan dengan melempar batu dan polisi menembakkan gas air mata dan granat listrik. Video lain menunjukkan bahwa jemaah membuat barikade di dalam masjid di tengah kepulan gas air mata yang memekak mata. Layanan Kedaruratan Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa pihaknya mengevakuasi sebagian besar korban luka ke rumah sakit untuk segera ditangani. Bulan Sabit Merah Palestina menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi kedatangan ambulans dan tenaga medis ke Al-Aqsa, ketika media Palestina mengatakan puluhan jemaah yang terluka masih terperangkap di lama kompleks Al-Aqsa. Sementara Badan Wakaf yang mengurusi urusan peribadatan kaum muslimin di Komplek Al-Aqsa mengatakan satu penjaga di situs suci itu ditembak di bagian mata dengan peluru karet, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Jumat, tanggal 15 April tahun 2022. Polisi Israel memberitakan bahwa pihaknya telah menangkap setidaknya 300 orang Palestina dalam eskalasi terbaru ini. Namun, sumber dari Palestina menyebut yang ditangkap sebanyak 400 orang. Polisi Israel berdalih mereka menyerbu Al-Aqsa untuk membubarkan kerumunan brutal yang masih berada di sana setelah salat subuh. Pasukan Israel mengatakan bahwa mereka masuk ke areal Masjid Al-Aqsa untuk membubarkan dan menarik mundur kerumunan sekelompok orang Palestina yang melempar batu ke dekat ruang doa untuk umat Yahudi di tembok barat. Tetapi juru kamera Palestina, Rami Al-Khatib yang menyaksikan penggerebekan itu membantah alibi yang dibuat oleh pasukan Israel itu. Rami Al-Khatib mengatakan bahwa pasukan Israel menyerang warga di Komplek Al-Aqsa secara brutal untuk mengosongkan komplek tersebut. Mereka pasukan Israel secara brutal mengosongkan area itu. Mereka menyerang staf masjid, orang-orang biasa, lansia, dan anak-anak muda. Kata Rami Al-Khatib. Rami Al-Khatib mengungkap bahwa ada banyak warga jamaah salat subuh yang terluka. Pasukan Israel menembakkan peluru karet dan memukul setiap orang yang ada di dalam masjid, bahkan para medis juga menjadi sasar perlakuan brutal pasukan Israel itu. Ada banyak orang yang terluka, mereka menembakkan peluru karet di dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka memukul setiap orang, bahkan para medis. Mereka memukul mereka, lanjut Khatib yang juga terluka dalam penyerbuan itu. Sementara dari gerbang Damaskus, wartawan Al Jazeera, Najwan Al-Samsri melaporkan bahwa polisi Israel menyerbu area masjid tanpa peringatan dan menyerang jemaah dekat ruang salat kibli setelah salat subuh. Najwan menambahkan, eskalasi terjadi ketika kelompok Yahudi sayap kanan menyerukan penyerbuan Masjid Al-Aqsa selama libur Paskah Yahudi,
dan menyembelih hewan kurban di halamannya, yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Sementara Kepresidenan Palestina mengatakan bahwa penyerbuan Al-Aqsa oleh polisi Israel merupakan perkembangan berbahaya dan sebuah deklarasi perang yang sedang dinyalakan. Pihak Kepresidenan menambahkan, rakyat Palestina tidak akan mengizinkan pasukan pendudukan Israel dan pemukim Yahudi mengambil alih tempat suci itu, dan menyerukan komunitas internasional mengakhiri agresi Israel. Di tempat terpisah tepatnya di Gaza, Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan keputusan rakyat Palestina akan mempertahankan dan melindungi Masjid Al-Aqsa dengan segala upaya. Dia menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk penyusup di Yerusalem. Hamas juga menyerukan agar rakyat Palestina di tepi barat yang diduduki Israel untuk bersatu mendukung Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Sementara itu Abdillah Onim dari Gaza City menyampaikan bahwa ratusan ribu penduduk Gaza turun ke jalan melakukan aksi protes atas kebrutalan yang dilakukan Israel di komplek Masjid Al-Aqsa. Onim mengatakan dalam akun YouTube Abdillah Onim Daily bahwa warga Gaza tumpah ruah usai salat Jumat melakukan aksi di Shah Square Gaza City sebagai bentuk solidaritas kepada warga di Masjid Aqsa yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari Israel. Saya sedang berada di Shah Square di Gaza City di mana seluruh warga di Gaza turun ke jalan dalam rangka memberikan solidaritas untuk Masjidil Aqsa Al-Mubarak di tepi barat, kata Onim. Jumat tanggal 15 April tahun 2022, sembari memperlihatkan ribuan orang yang sedang berkumpul mendengarkan orasi dukungan untuk tepi barat. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.